Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa hasara. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa lagi bersama saya Laude dalam acara Kupas Tuntas Alkitab dan Al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini marilah kita membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam memaknai apa itu Taurat dan Injil. Umat Islam meyakini bahwa Taurat dan Injil adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah sebelumnya, dan juga kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Tetapi yang perlu dipahami bahwa Alkitab yang ada di tangan saya ini di sini ada Alkitab Perjanjian Baru dari terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Perjanjian Baru, The New Testament, yang terdiri dari 27 kitab, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Kisah Para Rasul, sampai dengan Kitab Wahyu. Itu adalah Alkitab Perjanjian Baru. Kemudian di tangan saya ini juga ada The Holy Bible King James Version yang diterbitkan oleh Gereja Anglikan di Inggris tahun 1611, yang terdiri dari dua bagian, yaitu The Old Testament, Kitab Perjanjian Lama, dan The New Testament, yaitu Kitab Perjanjian Baru berbahasa Inggris. Ini Kitab Perjanjian Baru, sedangkan di sini King James Version terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang diterbitkan oleh Gereja Anglikan tahun 1611. Kemudian di tangan saya ini juga ada The Holy Bible yang juga terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan juga sama seperti King James Version yang terdiri dari 66 kitab, tetapi di sini adalah NIV, New International Version, yang diterbitkan pada tahun 2010. Jadi ini adalah King James Version, sedangkan ini adalah New International Version atau NIV, sedangkan ini adalah KJV, King James Version. Di tangan saya ini juga terdapat kitab suci terjemahan Dunia Baru, yaitu kitab suci milik Saksi Jehovah Witnesses, yang terdiri dari 66 kitab. Terdiri dari dua bagian kitab, yaitu kitab Perjanjian Lama, The Old Testament, dan Perjanjian Baru, The New Testament, yang terdiri dari 66 kitab. Tetapi Alkitab ini, Alkitab milik Saksi Jehovah, itu berbeda dengan Alkitab milik Protestan. Berbeda dengan Alkitab milik Protestan, Holy Bible King James Version, dan juga berbeda dengan kitab NIV milik Protestan,
New International Version. Kitab ini adalah kitab suci Saksi Yehova yang terdiri dari 66 kitab yang diterbitkan tahun 1984. Nah, di tangan saya ini juga ada kitab suci dari Kristen Saksi Yehova yang terdiri dari 66 kitab juga, dengan dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi kitab ini adalah kitab terakhir yang sudah direvisi dari kitab edisi yang lama. Yang ini diterbitkan tahun 2013. Dan ini adalah kitab yang terupdate yang digunakan oleh Kristen Saksi Yehova saat ini, di mana mereka, orang-orang Saksi Yehova itu, tidak mengakui Alkitab milik Protestan, NIV, King James Version, maupun Lembaga Alkitab Indonesia. Dan Alkitab milik umat Saksi Yehova ini, terjemahannya itu merujuk kepada kitab berbahasa Yunani, di mana kitab Perjanjian Baru berbahasa Yunani itu adalah kitab yang menjadi sumber rujukan dari segala kitab, baik King James Version ataupun New International Version. Selain itu, di sini saya juga punya The Holy Bible New International Version, sama juga dengan Alkitab yang ini, New International Version. Yang ini adalah edisi yang buku sakunya, buku saku bagi umat Kristen yang memegang kitab suci NIV ini. Nah, di tangan saya ini juga ada dua Alkitab milik umat Protestan yang juga terdiri dari 66 kitab, yang terdiri dari dua bagian kitab, yaitu Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Dan ini juga sama, Alkitab milik umat Protestan yang terdiri dari 66 kitab, yaitu dua bagian kitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi seluruh umat Kristen di seluruh dunia ini, yaitu kita umat Protestan, mereka merujuk kepada kitab King James Version, KJV, yang terdiri dari 66 kitab. Jadi ini adalah kitab umat Protestan. Dan ini adalah juga kitab umat Protestan dengan versi yang berbeda. Dan ini adalah juga kitab umat Kristen dari Saksi Yehova. Ini kitab versi sebelumnya. Ini kitab yang versi terbaru dari Saksi Yehova. Dan sebagai bahan pengetahuan bagi kita semua, saya juga akan menunjukkan satu lagi Alkitab, yaitu Alkitab Deuterokanonika, Deu kedua, kanon kedua, Deuterokanonika, yaitu Alkitab kanon kedua. Dan ini bukanlah Alkitab milik umat Protestan, tetapi ini adalah Alkitab milik umat Katolik, di mana umat Protestan itu yaitu umat Protestan yang memegang King James Version
ataupun yang memegang New International Version atau NIV, baik umat Katolik, baik umat Saksi Jehovah yang memegang kitab suci terjemahan dunia baru, mereka tidak mengakui Alkitab milik umat Katolik yang Deuterokanonika ini. Alkitab ini bukan terdiri dari 66 kitab seperti King James Version, New International Version, dan juga Alkitab LAI ini. Tetapi di sini ada 72 kitab di dalam kitab Perjanjian Lama. 7 kitab itu adalah kitab Tobit, Yudit, Sirak, Baruk, Makabe 1, Makabe 2, dan Kebijaksanaan Salomo. Selain itu, ada juga beberapa tambahan di dalam kitab Ester dan juga kitab Daniel. Nah, jadi kitab ini terdiri dari 72 kitab. Terdiri dari 73 kitab. Bukan 72 kitab, tetapi ada tambahan 7 kitab lagi dari kitab umat Protestan ini. Nah, jadi dimanapun umat Protestan, mereka tidak mengakui kitab ini, dimana mereka mengatakan 7 kitab itu adalah kitab apokrifa. Apokrifa artinya kitab yang meragukan. Jadi ini adalah versi Alkitab umat Katolik, sedangkan di sini adalah Alkitab versi umat Protestan. Nah, jadi cukup jelas bagi kita bahwa Alkitab umat Kristen itu terdiri dari berbagai macam versi. Lalu pertanyaan kita selanjutnya, di dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat ketiga, di sana dikatakan yang menurunkan Alkitab, Taurat, dan Injil. Dan apakah Taurat dan Injil itu adalah kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini yang terdiri dari 66 kitab ini ataupun 70 kitab ini? Tentu saja tidak. Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-79, di sana dikatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan ini datangnya dari Allah, supaya mereka dapat memperoleh keuntungan dari hasil dari apa yang mereka tuliskan itu. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah atas apa yang mereka tuliskan, dan celakalah atas apa yang mereka peroleh dari perbuatan itu. Jadi di dalam keseluruhan Al-Quran ini hanya satu ayat saja, yaitu di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-79 yang mengatakan di dalam satu ayat saja terdapat 3 kali kata celaka, celaka, dan celaka. Jadi celakalah orang-orang yang merubah-rubah Alkitab ini, yaitu kitab Taurat dan Injil. Jadi celakalah atas apa yang mereka tuliskan dan celakalah atas apa yang mereka kerjakan. Jadi ada 3 kali kata celaka di situ. Jadi sudah terbukti dari apa yang Al-Quran sampaikan bahwa Alkitab ini
itu bukanlah Taurat dan Injil, tetapi sudah mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan adanya berbagai macam versi. Lalu sekarang kita kembali bertanya lagi, jika demikian, apakah Al-Quran juga mempunyai berbagai macam versi? Saya tegaskan, Al-Quran di seluruh dunia itu tidak mempunyai versi-versi yang beragam, tetapi di dalam Al-Quran itu terdiri dari berbagai macam qiraat. Dalam riwayat itu terdiri dari 7 macam qiraat, yaitu yang saya punya di sini adalah di sini ada Al-Quran riwayat Hafs yang diterbitkan oleh Departemen Agama Prancis yang saya peroleh dari teman saya di Maroko. Di sini juga saya punya Al-Quran Warsh yang diterbitkan oleh Departemen Agama di Mesir, di mana mushaf ini adalah mushaf yang resmi digunakan di negara Maroko. Tetapi selain 2 qiraat Al-Quran ini terdiri dari masih lagi ada 5 qiraat lain, tetapi qiraat Al-Quran itu semuanya tersusun dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Jadi tidak ada versi Al-Quran yang beragam, tetapi hanya ada beberapa qiraat. Tetapi qiraat atau bacaan itu semuanya bersumber dari Nabi Muhammad SAW dan tidak ada perbedaan makna, tetapi justru malah menambah khazanah perbendaharaan makna di dalam Quran itu sendiri. Dan ini sudah disampaikan oleh pakar ahli qiraat yang bisa kita lihat di video-video di YouTube. Jadi sayangnya banyak umat Kristen itu yang mengatakan bahwa Al-Quran itu juga terdiri dari berbagai macam versi. Mereka iri dengan umat muslimin di mana kitab suci mereka seperti yang saya sebutkan itu terdiri dari berbagai macam versi-versi ini. Nah, ini versi umat Katolik dan versi-versi yang lain. Ini adalah Alkitab yang saya punya. Di samping itu banyak lagi versi-versi Alkitab yang saya sampai sekarang saya belum punya, tetapi saya sudah pesan. Dan untuk pemirsa sekalian, saya akan tunjukkan lagi bukti-bukti bagaimana rusaknya Alkitab ini, Alkitab umat Kristen ini, bagaimana rusak parahnya kitab mereka. Saya akan membuktikan pada episode yang mendatang bahwa Alkitab yang mereka yakini sebagai firman Tuhan itu bukanlah firman Tuhan, tetapi sudah mengalami revisi atau perubahan-perubahan, di mana kata-kata ini bukanlah kata-kata saya sebagai muslim, tetapi saya bersumber dari sarjana Alkitab dari kalangan Kristen sendiri, di mana mereka juga mengatakan bahwa Alkitab yang mereka yakini sebagai firman Tuhan itu bukanlah bersumber dari sumber pertama, tapi sudah mengalami berbagai macam kerusakan dan perubahan-perubahan sepanjang sejarah. Jadi perlu diketahui bagi umat Islam dan juga bagi saudara-saudara kami yang Kristen bahwa Injil dan Taurat yang diklaim oleh umat Kristen sebagai firman Tuhan, atau Taurat yang diklaim sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Musa, dan Injil yang diwahyukan oleh Allah kepada Isa atau Yesus Kristus, itu bukanlah Alkitab ini. Alkitab ini adalah catatan-catatan manusia-manusia yang
tidak bersumber dari sumber pertama. Kita bisa lihat di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi umat Kristen itu mengakui ada 4 Injil, tetapi tidak satu pun kita temui ada Injil Isa alaihissalam atau Injil Yesus. Tidak satu pun kita temui ada di dalam kitab ini. Sedangkan umat Islam meyakini bahwa Taurat itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Musa, Injil adalah Injil yang diwahyukan oleh Allah kepada Isa, tetapi bukanlah kitab ini. Bukanlah kitab ini. Bukan juga Alkitab Deuterokanonika 73 kitab milik umat Katolik ini, bukan juga ini. Dan juga bukan Alkitab Saksi Yehova ini, bukan juga ini. Jadi saya rasa semoga penjelasan saya yang singkat ini cukup jelas agar jangan sampai umat Islam meyakini bahwa Injil yang diwahyukan oleh Allah kepada Isa alaihissalam itu adalah Injil ini. Injil ini. Jadi jangan sampai berpikiran seperti itu. Jadi semoga ini bisa membuka lagi akal pikiran kita. Jangan sampai kita juga umat Islam itu tersesat dengan pendapat-pendapat seperti itu. Sehingga ketika umat Kristen mengatakan bahwa umat Islam itu tidak mengikuti Taurat dan Injil, tidak mengikuti ini, itu bukanlah kitab ini. Umat Islam itu wajib mengikuti Taurat dan Injil. Seperti apa yang dikatakan Al-Quran, itu wajib mengikuti Taurat dan Injil. Tetapi bukan ini, bukan Alkitab ini. Ini sudah mengalami berbagai macam kerusakan dan perubahan. Dan di mana episode selanjutnya saya akan sampaikan bukti-bukti kerusakan-kerusakan dari Alkitab ini. Kemudian poin kedua yang saya sampaikan yaitu bahwa agama-agama sebelumnya yang sudah kita pahami ada istilah agama samawi, agama langit. Apa agama langit itu? Agama langit itu adalah agama yang sumbernya dari langit, samawi. Selama ini kita mengatakan, saya sering mendengar bahwa ada 3 agama samawi, yaitu agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Itu adalah pendapat sesat. Kenapa sesat? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa Alkitab ini, Alkitab Perjanjian Lama itu diklaim sebagai kitab suci bagi orang-orang Yahudi. Sedangkan Alkitab Perjanjian Baru dan juga Alkitab Perjanjian Baru yang terdiri dari 2 bagian kitab ini, itu adalah Alkitab milik umat Kristen. Jadi kitab ini bukanlah Taurat dan Injil. Jadi agama samawi itu adalah agama yang bersumber dari Tuhan. Tetapi bukan agama Kristen dan Yahudi, tidak. Agama samawi itu hanyalah agama yang bersumber dari Quran, yaitu Islam. Al-Quran ini adalah sumber yang sudah hampir 15 abad tidak mengalami perubahan-perubahan. Itu adalah agama yang hanya bersumber dari Tuhan. Jadi agama samawi itu bukanlah agama Yahudi dan Kristen, tetapi hanya agama Islam saja yang merupakan agama samawi itu. Sedangkan bisa kita pahami mengapa selama ini kita mengatakan bahwa agama samawi itu adalah Yahudi, Kristen, dan Islam, karena masih ada tersisa sisa-sisa kebenaran di dalam Alkitab ini, yaitu tentang ketauhidan, yaitu satu Tuhan. Di dalam kitab ini masih tersisa juga kebenaran-kebenaran di dalamnya, yaitu tentang Tuhan Yang Esa, dan juga tentang membuat tentang kedatangan Nabi Muhammad yang merupakan Nabi terakhir yang diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Masih ada tersisa kebenaran-kebenaran di dalam kitab ini. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa Yahudi dan Kristen itu adalah agama samawi. Benar bahwa
agama yang diturunkan oleh Allah kepada Musa dan Isa itu adalah agama samawi. Memang benar, karena baik Musa maupun Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, mereka adalah Muslim. Mereka berdua bukanlah Yahudi atau Kristen. Mereka berdua adalah bersumber dari agama langit, agama samawi. Tetapi beda dengan Yahudi dan Kristen saat ini. Mereka itu adalah agama produk dari kaum kafir pagan Yunani, produk dari penyembah berhala, produk dari Paulus yang merupakan pendiri dari agama Kristen sebenarnya, bukanlah pendiri dari agama Isa alaihissalam. Di sini saya akan tunjukkan di dalam buku ini 100 tokoh yang berpengaruh di dalam sejarah yang ditulis oleh Michael H. Hart, di mana beliau menulis 100 tokoh di dalam sejarah. Beliau menulis bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah, melebihi Tuhannya sendiri, di mana beliau menulis Yesus Kristus itu berada di urutan ketiga setelah Nabi Muhammad dan Isaac Newton. Jadi Nabi Muhammad adalah manusia yang paling berpengaruh di dalam sejarah. Kemudian Santo Paulus, pendiri Kristen yang sebenarnya itu terdiri atau berada di dalam urutan ke-6 dalam buku ini, di mana di dalam buku ini juga Michael H. Hart mengatakan bahwa pendiri agama Kristen yang sebenarnya itu bukanlah Yesus, tetapi Paulus. Jadi saya sarankan bagi pemirsa di rumah hendaklah mencari buku ini. Kemudian di sini saya juga punya Izharul Haq. Buku ini sudah berusia 100 tahun lebih. Jadi saya sarankan bagi orang-orang yang hendak mencari kebenaran, hendaklah mencari buku ini. Saya rekomendasikan untuk mencari buku ini. Cobalah berusaha keras untuk mendapatkan buku ini. Kemudian buku yang ditulis oleh Luai Patohi, The Mystery of Historical Jesus. Saya juga merekomendasikan bagi saudara di rumah untuk memperoleh buku ini. Jadi demikianlah yang hendak saya sampaikan pada pertemuan yang singkat ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan saya akan memberikan informasi bahwa pada episode saya yang akan datang, pada video saya yang akan datang, saya akan menyampaikan lagi bukti-bukti tentang kerusakan Alkitab ini. Kerusakan Alkitab Yahudi dan Kristen seperti apa yang diklaim oleh Quran. Jadi ketika Quran mengatakan bahwa kitab-kitab Yahudi dan Kristen itu sudah mengalami perubahan, Al-Quran mengatakan itu bukanlah omong kosong, tetapi kita bisa membuktikan. Jadi ketika Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-111, ketika orang-orang Kristen dan Yahudi mengatakan tidak akan masuk surga selain mengikut Kristen ataupun Yahudi, Al-Quran mengatakan Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Tunjukkanlah bukti kebenaran kamu jika kamu itu adalah orang-orang yang benar. Tunjukkanlah bukti-bukti kebenaran kamu, wahai Yahudi dan Kristen, jika memang surga itu diperuntukkan untuk kalian. Tunjukkanlah bukti-buktinya. Dan demi Allah, selama hampir perdebatan yang berabad-abad,
orang-orang Yahudi dan Kristen itu tidak satu pun bisa menunjukkan bukti-bukti kebenaran agama mereka. Justru semakin jujur mereka ingin mencari kebenaran, mencari bukti kebenaran secara objektif, maka mereka menemukan hidayah Islam dari usaha mereka itu. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada kali ini. Semoga mendapat pencerahan, dan sebelumnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.